Bayangin laut lepas yang gelap, ombak tinggi kayak tembok, dan angin meraung kayak setan kelaparan. Tiba-tiba dari kabut muncul kapal hitam, layar terkembang, dan di haluannya berdiri sosok wanita dengan pedang terhunus. Bukan ratu, bukan putri, tapi bajak laut yang bikin para nahkoda lelaki gemetar ketakutan. Namanya sering dibisikkan di pelabuhan dengan suara rendah, seolah siapapun yang nyebutnya keras-keras bakal kena kutukan. Dia bukan sekedar wanita yang berani melawan dunia, dia jadi simbol mimpi buruk laut lepas, penguasa yang lahir dari darah, api, dan gelombang. Pertanyaannya, gimana bisa seorang wanita di zaman penuh patriarki, di dunia yang kejam pada perempuan, justru jadi legenda bajak laut paling ditakuti sepanjang sejarah? Jawabannya bakal bikin kamu sadar bahwa lautan nggak pernah pilih siapa najanya. Anne Bonny lahir sekitar tahun 1697 di Irlandia dari hubungan terlarang antara seorang pengacara kaya bernama William Cormac dan seorang pembantu rumah tangga. Sejak awal hidupnya udah penuh kontroversi. Ibunya dibenci, bapaknya dipermalukan. Waktu mereka pindah ke Carolina, Amerika, gosip tentang asal-usul Anne jadi bayangan gelap yang terus nempel di keluarganya. Tapi, Anne bukan gadis biasa. Dari kecil dia udah nunjukin sifat keras kepala dan berani melawan. Catatan sejarah yang dikutip dari General History of the Pirates karya Captain Charles Johnson 1724 bilang, Anne pernah nyerang seorang pemuda dengan pisau cuma karena dia ngehina bapaknya. Dari situ jelas darah panasnya nggak bisa ditahan, apalagi dikurung jadi wanita rumahan. Masuk remaja, Anne tumbuh jadi sosok yang liar, berambut merah menyala kayak api, dan punya keberanian yang bikin banyak lelaki minder. Tahun 1718 di pelabuhan Carolina, Anne jatuh cinta pada seorang bajak laut kecil bernama James Bonny. Mereka kawin, kabur, dan hidup di Bahama, tempat yang waktu itu jadi sarang bajak laut internasional. Tapi ternyata James bukan bajak laut hebat. Dia malah jadi informan Inggris yang ngasih info buat nangkep bajak laut lain. Anne jijik. Dia muak hidup dengan pria yang dianggapnya pengecut. Di titik inilah hidupnya belok. Anne meninggalkan James dan gabung dengan Khalifah Bajak Laut Nassau, pusat kehidupan para perompak yang bebas, brutal, dan penuh hukum mereka sendiri. Di sanalah Anne bertemu dengan sosok penting yang bakal ngubah hidupnya, Calico Jack Rackham. Bajak laut flamboyan dengan baju penuh warna, cinta pesta, tapi juga punya reputasi berbahaya. Mereka jatuh cinta, dan Anne resmi jadi bagian dari kru bajak laut Jack. Bukan cuma sebagai kekasih, tapi sebagai rekan bertempur. Menurut catatan pengadilan di Jamaika 1720, Anne sering menyamar jadi pria di atas kapal biar nggak diremehkan. Dia pakai celana longgar, ikat kepala, dan pedang di pinggang. Tapi saat bertempuran, penyamarannya cepat terbongkar. Semua orang tahu, ini wanita. Dan yang bikin gentar, meski wanita, dia lebih brutal daripada banyak prajurit lelaki di kapal itu. Kehidupan laut keras, penuh ram dan darah, justru bikin Anne menemukan rumah. Dari anak haram yang dibenci, dari istri yang dikhianati, dia berubah jadi legenda di Samudra Karibia. Tahun 1719 sampai 1720, Laut Karibia lagi bergolak. Inggris baru aja ngumumin perburuan besar-besaran terhadap bajak laut. Gubernur Bahama, Woodes Rogers, ngeluarin pengampunan. Siapapun bajak laut yang nyerah dapat amnesti. Tapi siapa yang masih bandel bakal diburu tanpa ampun. Di tengah situasi ini,
Anne Bonny dan Calico Jack Rackham justru pilih jalan paling berbahaya, menjadi burunan. Dengan kapal kecil mereka, Revenge, mereka merompak kapal-kapal dagang yang lewat di sekitar Kuba, Jamaika, sampai Bahamas. Dunia waktu itu lagi sibuk dengan jalur perdagangan gula, kapas, dan budak. Dan setiap kapal dagang yang lewat berarti emas, dan juga target empuk buat Anne dan krunya. Anne gak cuma duduk manis di belakang, dia turun tangan langsung. Sumber dari General History of the Pirates nyebutin dia sering memimpin penyerbuan, teriak lebih keras daripada para lelaki, pedangnya berlumuran darah musuh. Para pelaut sering cerita bahwa wanita itu berkelahi lebih buas dari 10 pria sekaligus. Tapi konflik bukan cuma sama kapal dagang atau tentara kolonial. Di dalam kapal pun ada bara yang bisa meledak kapan saja. Jack Rackham dengan gaya flamboyonya lebih sering mabuk rum daripada mikirin strategi. Krunya mulai resah. Mereka lapar, kelelahan, dan merasa kapten mereka cuma mikirin pesta dan Anne. Ketegangan makin naik ketika Anne ketemu dengan Mary Read, sesama perempuan yang juga menyamar jadi pria di kapal bajak laut lain. Awalnya Anne nyangka Mary itu lelaki, sampai akhirnya Mary buka rahasia. Dia perempuan, sama sepertinya. Dari situ lahir persahabatannya aneh. Dua perempuan di dunia yang dikuasai lelaki, saling jaga, saling percaya. Keberanian Anne dan Mary bikin konflik di kapal makin unik. Banyak kru merasa terhina karena dua perempuan dianggap lebih berani daripada mereka. Tapi justru itulah yang bikin Anne makin dihormati sekaligus ditakuti. Di sisi lain, pemerintah kolonial Jamaika udah nggak tahan. Laporan tentang perompakan Jack Rackham dan Anne Bonny masuk terus. Oktober 1720, Gubernur Jamaika ngeluarin surat perintah khusus buat menangkap mereka. Kapal kolonial Barnett, dipimpin Kapten Jonathan Barnett, ditugaskan buat memburu Revenge. Bisa kebayang, di satu sisi ada kapal bajak laut yang haus kebebasan dengan kru mabuk dan rapuh. Di sisi lain ada kapal kolonial bersenjata lengkap, didukung hukum kerajaan. Ketegangan ini kayak bara api yang siap meledak jadi badai di lautan Karibia. Malam 22 Oktober 1720, Laut Jamaika sunyi. Tapi bukan sunyi damai, sunyi yang tegang, kayak sebelum badai. Di kejauhan, kapal bajak laut Revenge terombang-ambing. Lampunya redup, sebagian besar kru mabuk berat karena rum. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncullah siluet kapal besar. Barnett, kapal kolonial Jamaika, datang tanpa suara. Sekejap kemudian, boom! Meriam meledak, mengoyak malam. Peluru menghantam lambung Revenge. Kayu pecah, layar terbakar, dan suara teriakan mengisi udara. Kru Jack Rackham panik. Sebagian jatuh dari ranjang, sebagian masih mabuk, sebagian langsung nyerah. Tapi di dek depan, dua sosok perempuan justru berteriak paling keras. Anne Bonny dan Mary Read. Mereka hunus pedang, menembakkan pistol, dan berlari ke arah musuh. Anne berteriak ke arah krunya, "Kalau kalian punya nyali, lawan! Atau mati di tempat seperti tikus pengecut." Tapi nggak ada yang berani. Sebagian sembunyi di bawah geladak. Mary Read ikut ngamuk. Sumber dari General History of the Pirates nyebutin dia bahkan menembak salah satu kru sendiri karena ketahuan sembunyi. Lebih baik mati melawan daripada jadi budak kerajaan, katanya. Pertarungan jadi brutal, dentuman senjata, teriakan, darah berceceran di dek yang licin. Anne melompat ke tali kapal, ayunan pedangnya mengenai prajurit kolonial. Mary menembak sambil merunduk,
peluru menembus dada lawan. Tapi jumlah mereka terlalu sedikit. Hanya 2 perempuan melawan 1 kapal penuh tentara bersenjata lengkap. Jack Rackham gimana? Kapten flamboyan itu justru tiarap, bersembunyi di pojokan. Anne dengan mata membara sempat melirik dan meludah ke arahnya. "Dasar pengecut," teriaknya. Keputusan besar pun muncul di kepalanya. Terus bertarung sampai mati atau menyerah bareng kru yang ketakutan. Anne memilih jalan pertama. Dia teriak, "Mari kita bakar kapal ini! Lebih baik tenggelam daripada ditangkap hidup-hidup." Tapi sebelum dia sempat meledakkan mesiu, seorang prajurit menjatuhkannya dari belakang. Mary juga ditahan setelah duel sengit. Konsekuensinya jelas, Revenge jatuh ke tangan kolonial. Jack Rackham dan semua krunya ditangkap hidup-hidup. Malam itu, Lautan Karibia menyaksikan akhir dari kapal kecil yang pernah bikin pedagang gemetar ketakutan. Dan di balik jeruji besi itulah, Anne Bonny akhirnya menghadapi kenyataan pahit. Kebebasan yang dia perjuangkan dengan darah akan ditebus dengan hukuman mati. Di ruang pengadilan Jamaika, 16 November 1720, suasana mencekam. Jack Rackham dan krunya sudah divonis mati gantung. Semua mata tertuju ke 2 perempuan di ujung ruang, Anne Bonny dan Mary Read. Hakim mengetuk palu, bersuara dingin. "Kalian pun akan dieksekusi." Tapi tiba-tiba Anne berdiri dengan wajah tenang tapi penuh api. Dia hanya berkata 1 kalimat yang bikin ruangan terdiam. "Tunda dulu hukuman kami, karena kami sedang hamil." Itu bukan sekadar alasan konyol. Di abad ke-18, hukum kolonial Inggris memang mengenal aturan khusus yang disebut pleading the belly. Jika seorang perempuan terbukti hamil, eksekusi harus ditunda sampai bayi lahir. Dan ternyata benar, pemeriksaan medis membuktikan mereka berdua mengandung. Bayangin dramanya, 2 bajak laut paling buas yang baru semalam tebas sana-sini, sekarang dilindungi hukum karena ada kehidupan kecil dalam rahim mereka. Dan disinilah twist paling gila. Kebebasan Anne justru datang bukan lewat pedang atau pistol, tapi lewat rahimnya sendiri. Mary Read memang akhirnya meninggal di penjara karena demam, tapi Anne Bonny nasibnya tetap jadi misteri. Ada arsip yang bilang dia dibebaskan diam-diam oleh keluarganya yang kaya. Ada pula yang percaya dia kembali ke laut dengan nama lain. Twist ini bikin semua orang sadar. Kadang bukan kekerasan, tapi rahasia yang tersembunyilah yang bisa mengguncang sejarah. Setelah vonis ditunda, jejak Anne Bonny perlahan menghilang dari catatan resmi. Ada yang bilang, keluarganya yang kaya di Carolina membebaskannya diam-diam, lalu dia hidup tenang sebagai istri dan ibu sampai usia tua. Ada pula bisik-bisik bahwa dia kembali ke laut, menyamar dengan nama lain, dan terus berburu kapal dagang sampai rambutnya memutih. Yang jelas, sejarah hanya memberi kita bayangan samar, seperti asap meriam di atas geladak, cepat hilang, tapi meninggalkan bau mesiu yang kuat. Kisah Anne Bonny mengajarkan satu hal. Kadang, keberanian bukan hanya tentang menghunus pedang, tapi juga melawan aturan yang mengurungmu, baik aturan sosial, hukum, maupun takdir. Dia membuktikan bahwa bahkan di dunia yang diklaim milik lelaki, seorang perempuan bisa jadi momok yang ditakuti di lautan luas. Dan di catatan pengadilan Jamaika, sebelum Jack Rackham digantung, Anne sempat menjenguknya di sel. Dengan dingin, katanya begini, "Kalau kau berperang seperti lelaki, kau gak akan mati seperti anjing." Sampai hari ini, kalimat itu masih jadi gema abadi. Bukan hanya untuk Jack, tapi untuk siapapun yang takut menghadapi badai hidup.